Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya naralama ya shikaralama ya namaralama. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu Bapa. Oh ya ralama ya shikarala ya naralama ya shid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 
maya kura la maya shina la baba. Hoya nara la maya na kura la mata ya shekenaka. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh, ya Rabbi. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, ya, diam di hadirat-Mu. Oh, ya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat Tuhan. Oh ya, dalam hatiku ku rindu mendengar Engkau Tuhan, suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
syukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh Tuhan, diam
Hallelujah. Oh, ya Rabo ya Hinaralamaya sikarala baba. Oh sikirele mahataya na hoto yosheka na yaho. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Allah yang sangat-sangat peduli akan kami. Allah yang begitu mengasihi, mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kami hari di depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, bahwa semuanya baik di dalam Engkau. Syukur Bapa, syukur Tuhan, syukur Tuhan Yesus. Sikarala boyashe. Oh, lama sikarala boyashe. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ya, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh hidup bersamamu selamanya. Haleluya Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, saudaraku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ya, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu Tuhan, ada kekuatan yang baru, Kaulah perlindunganku. Oh yeah, keselamatanku.
selamanya. Haleluya Tuhan. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Terima kasih. Kami ingin selalu bersekutu denganmu. Kami ingin selalu berada di dekatmu Tuhan. Oh ya dalam boyasan Ina dalam boyasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau setia, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan banyak-banyak syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik saudara, amin. Siapa yang percaya saudara Tuhan Yesus baik, amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, musik dan tari, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempolmu saudara, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di harapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia, musik dan tarian,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan selama hidup saudara, amin. Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun saudara, amin. Karena kita berharga di mata Tuhan saudara. Dan dari semula Tuhan telah tetapkan bahwa hidup kita itu di tangan Tuhan yang benar. Dan semuanya pasti baik-baik saja saudara, kalau kita ada di tangan Tuhan yang benar, amin. Amin saudara. Semua pasti baik saudara. Karena rencana Tuhan adalah damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Oh ya dalabaya shikaralamu. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Ya, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin saudara. Hidupmu berarti bagi Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Rencana yang indah, oh telah Kau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Oh semuanya pasti baik, semuanya pasti baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini. Kau satu-satunya yang kami perlukan. Kami menginginkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Tuhan mengenal kebutuhan setiap kami, melebihi semua kebutuhan yang terlihat. Kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan diri-Mu Tuhan. Ajari kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami. Kami yakin Engkau melakukannya saat ini karena Engkau ada di sini. Engkau mencintai kami. Kami siap untuk mendengar seperti Maria duduk di kaki-Mu dan mendengar Engkau. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saya perkenalkan tamu kehormatan saya yang hadir pada pagi hari ini. Ibu Arsianti Mika Suwarsono. Ibu silakan berdiri dan hadap sana. Ini beliau adalah istri dari pendeta almarhum Bapak Mika Suwarsono, pendeta kita yang pertama. Saya yang kedua, beliau. Dan tadi kami duduk bertiga dengan Kong, ya saya bilang kita bertiga ini mulai dari nol. Kayak di pom bensin ya, mulai dari nol. Senang bertemu Ibu Arsianti ada di tengah-tengah kami ya. Dan lihatlah bagaimana Tuhan telah memberkati jeri lelah Ibu sampai hari ini ya. Tuhan sudah memberkati. Kami cerita masa lalu pada waktu zaman penjajahan Romawi ya. Yang kalau sop bikinnya nggak ada ayamnya ya, sop bola-bola tahu ya. Dagingnya itu bola-bola tahu, tapi itu sudah makanan enak luar biasa ya. Bu Mika sangat pintar masak, pintar sekali. Sopnya itu kuahnya banyak karena mahasiswa prakteknya banyak. Itu aja udah jadi makanan enak banget ya. Kuahnya tuh buahnya lalu tahunya berenang. Karena kan tahu tuh ringan ya kan. Dia berenang di permukaan dan itu sop tidak pernah ada di dunia. Saat ini sop warnanya adalah jingga kemerah-merahan. Hasil daripada tomat yang dihancurin itu keluarin airnya. Jadi di permukaannya itu berwarna kuning kemerah-merahan. Ya. Saya tahu cara membuatnya. Sedang bertemu dengan nggak diduga ya, nggak mikir ya, nggak ngabar-ngabari juga ya. Jadi nanti beliau akan nginap di sini, kita akan bernostalgia. Besok saya meeting ke Salatiga tak ajak pergi, nanti pulang tak ajak balik lagi ya. Syukurlah kita mempunyai guest house di sini, beliau boleh menginap dan menikmati kebaikan Tuhan bagi gereja ini ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kami masih menjalankan misi dan panggilan Tuhan bagi gereja ini ya. Ini adalah lanjutan dari 2 minggu yang lalu ya. Apa yang mungkin menjadi sesuatu yang asing bagi banyak orang ya. Saya sedang mengajarkan sesuatu yang abstrak tetapi juga real. Sama seperti udara itu abstrak tapi real. Angin itu abstrak tapi real. Benar ya? Nah saya bicara tentang hadirat Tuhan. Itu abstrak, tidak bisa dilihat wujudnya. Di foto itu enggak kelihatan, tetapi itu adalah real. Dan melebihi semua kebutuhan saudara. Saya yakin kebutuhan terbesar kita adalah membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Tuhan sedianya tinggal di dalam saudara. Yakin? Amin. Tetapi saya ingin baca ayat ini untuk saudara supaya saudara tahu
Barang siapa memegang dan melakukannya, memegang perintahku dan melakukannya, Yohanes pasal 14 ayat 21, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalimat terakhir, menyatakan diriku. Ya, sehingga saudara kenal betul. Saudara nggak cuma kenal Tuhan teori dari sini, tapi saudara mengalami Tuhan real dalam hidup saudara. Katakan amin. Nggak cuma teori yang saudara paksa-paksakan ya sampai lelah, tetapi Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ia yang mengasihi aku. Dan orang yang mengasihi aku, ia akan melakukan perintahku. Dan aku pun akan mengasihi dia, aku dan Bapa. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Katakan menyatakan diriku. Nah, itu yang saya maksudkan hadiratnya Tuhan. Tuhan ada di dalam saudara, Roh Kudus ada di dalam saudara. Tetapi hal menyatakan dirinya sampai saudara, luar biasa, ya. Itu dia yang saya mau ceritakan, bagikan. Jadi, minggu yang lalu ayat ini kita baca sama-sama 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Minggu yang dua lalunya saya berhenti di penjelasan bahwa tempat istirahat bagi jiwa itu adalah hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Memang didesain, di-create oleh Tuhan. Tempat untuk mengasuh bagi jiwa saudara adalah hadirat Tuhan. Dalam perjanjian lama namanya Sabat. Dan Tuhan katakan, kalau kamu ngerti, Sabat ini dibuat bukan manusia, bukan untuk Sabat untuk manusia. Memang Tuhan create itu untuk kepentingan manusia, supaya manusia ada restnya, ada istirahat, ada mengasuh buat jiwanya. Kenapa? Supaya nggak sakit jiwa. Saya kira bahwa setiap kita punya masalah dengan kejiwaan, tetapi dalam tingkatan yang berbeda. Beberapa orang bisa menghandle-nya dengan baik, mengatasinya dengan baik, terutama kalau saudara mengerti hadirat Tuhan, ya. Saudara bisa mengatasinya dengan baik. Beberapa orang berdampak kepada sakit kepala, sakit perut, tidak bisa tidur, migrain, dan teman-temannya yang lain, dan harus minum obat, ya. Beberapa orang yang lain lari ke jalan, ya. Jadi saudara bilang sebelahnya, jiwamu butuh istirahat, bung. Jiwamu perlu istirahat. Enggak sakit jiwa, ya. Oke ya? Haleluya. Sebab kalau jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Sudah tahu Tante Mika ini umurnya berapa? Berapa, Bu? 66. Berdiri sekali lagi hadap sana, ya. Kasih tepuk tangan. 66 seger seperti 26. Tapi ada yang 46 loyonya bukan main. 36 sudah sengsara luar biasa, ya. Tapi 66 tetap fresh, seger, ya. Kita mau yang seperti ini, benar ya? Makanya jiwanya harus sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Kalau jiwanya sehat, itu akan terpancar dari tubuhnya. Fisiknya akan bagus, ya. Mukanya juga ini bukan yang di make up macam-macam sampai menor itu, tapi tetap kelihatan susahnya. Kalau jiwanya sakit, mau didandani kayak apa, dikasih merah-merah, biru-biru, pelangi, tetap rupanya keto wong susah, keto wong stres, keto wong makanya harus menjaga jiwanya, ya. Oke, amin ya, jiwanya harus sehat. Itu namanya inner beauty. Kecantikan yang dari dalam, ya, dia memancar keluar. Haleluya. Oke. Are you ready? Bersiaplah. Ya, oke. Yang pertama, saudara harus tahu bagaimana cara saudara menemukan hadirat Tuhan.
Beberapa orang butuh hadirat Tuhan kalau nanti yang khotbah adalah Benny Hinn atau pendeta yang gede-gede itu, lalu saudara maju ke depan, saudara bilang, hadirat Tuhan luar biasa. Yap. Saudara harus mengalaminya tiap hari. Katakan tiap hari. Setiap saat, katakan setiap saat. Nah, itu yang bikin saudara happy. Bikin saudara seger, kuat, ya. Antusias, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini ada 3 jenis. Jenis yang pertama dari firman Tuhan adalah firman Tuhan yang tertulis. Ini. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal terakhir itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Betul ya? Amin ya? Nah, sekarang orang udah mulai milah ini firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan. Nah, sampai hari ini Gereja Sidang Jemaat Allah tetap mempertahankan Alkitab adalah firman Allah. Tanpa salah, ya. Kejadian sampai Wahyu. Tertulis. Lalu ada jenis yang kedua adalah firman Tuhan yang tersirat, yaitu Alkitab yang ditafsirkan oleh para penafsir Alkitab, ahli kitab, sarjana Alkitab. Sudah menemukannya di mana? Ensiklopedia. Sudah menemukannya di mana? Di buku-buku tafsir. Dan juga para penulis buku-buku rohani itu juga tersirat. Dan para pengkhotbah termasuk saya itu tersirat firman Alkitab yang ditafsirkan. Makanya kalau nafsirnya salah, tidak sesuai dengan yang beliau maksudkan, masih ada tanggung jawab. Orang-orang seperti saya masih harus bertanggung jawab dengan apa yang kami ajarkan kepada umat Tuhan. Masih ada perhitungannya, pertanggungjawabannya. Para pengkhotbah termasuk. Semua adalah firman yang tersirat. Dan yang ketiga adalah firman yang tersingkap, yaitu firman yang tertulis yang dihembuskan oleh Roh Kudus secara personal untuk tujuan bersifat khusus yang dikenal dengan istilah rema. Katakan rema. Artinya bahwa yang saudara bilang, Tuhan berbicara kepada saya. Pernah? Amin. Tadi pagi Tuhan berbicara, tadi malam Tuhan ngomong, Tuhan bicara ini. Nah, itu dia, namanya rema. Diambilnya dari mana? Bukan dari mana-mana. Dari yang tertulis ini ditiupkan ke dalam hati saudara. Jadi nggak ada Alkitab jilid 2, nggak ada. Semuanya di sini. Jadi mana yang penting? Ketiga-tiganya penting untuk kita. Amin ya. Kita perlu firman Tuhan yang tertulis, yang tersirat, dan yang tersingkap. Semuanya kita perlukan. Tiga-tiganya harus lengkap ya. Jadi apa yang kita harus lakukan dengan Alkitab ini, dengan firman Tuhan ini? Yang pertama adalah kita akan membacanya untuk menemukan fakta, informasi, pengetahuan, kebenaran. Jangan ada orang mengatakan gak baca gak apa-apa, yang penting dilakukan. Bicara nih, gak baca tapi dilakukan. Apa yang dilakukan? Ya gak usah. Itu namanya sombong, saudaraku ya. Jadi harus dibaca. Ini akan seperti saudara belajar di sekolah, saudara kan nambahnya pengetahuan. Amin. Senggol sebelahnya. Bangun dong sayang. Kayaknya harus pergi ke klinik deh, biar saya tengking. Biar nanti kan gak dengar firman Tuhan kok malah ngantuk, ya kan? Tapi kalau nonton film India itu kok iso melek. Makanya mesti harus ke klinik ditengking dulu biar bangun. Karena justru pada firman Tuhan itu berharga sekali, sangat berharga. Dan cara setan salah satunya juga membuat engkau tidak mengerti. Dengan cara apa? Tidur. Ketika firman diberitakan saudara tidur, akhirnya gak ngerti, ya. Ini membuat saudara memiliki pengetahuan secara kognitif ya. Kognitif itu adalah pengetahuan yang logis, memahami secara logika ya. Jadi itu pengetahuan firman itu harus ada. Harus belajar. Saya kemarin pergi ke Solo dalam satu acara retreat. Ya ampun, itu anak-anak itu nganter ditanyain, manusia pertama di dunia siapa? Enggak ada yang tahu. Bapaknya Musa namanya siapa? Enggak tahu. Sampai orang-orang dewasa, ibu-ibu tuh yang nggak tahu. Siapa orang yang dibangkitkan dari antara orang mati yang punya 2 saudara perempuan? Nggak tahu. Nah itu secara kognitif itu nggak punya, pengetahuan yang nggak punya.
Makanya dalam waktu dekat saya akan buka kelas. Satu kelas 20 orang cukup ya. Tapi itu adalah untuk les pelajaran agama. Saudara-saudara kita itu ada ya. Orang tuh, saudara leskan anak-anak, les musik, les apa. Biarpun nanti juga nggak jadi pemain musik lah, juga nggak berbakat juga. Ya kan, saudara bayar mahal. Les badminton, les apa. Anakmu les ke Alkitab. Setuju ya, amin ya. Amin. Ya, dari kecil dileskan. Nanti kurikulumnya nanti saya yang bikin. Jadi anak harus bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Teologi dasar harus paham. Ya kan? Yesus itu siapa, Allah itu siapa, Tritunggal itu apa, itu harus belajar. Dari umur tertentu sehingga ketika dia lulus kelas ini, dia ngerti secara kognitif juga secara experience, pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana berdoa, bagaimana mengenal hadirat Tuhan, itu harus diajarkan ya. Jadi siapkan yang mau menikah, siapkan dananya untuk menyekolahkan anaknya. Informasi yang pertama, jadi baca, Alkitab saudara dibaca. Kedua, merenungkan untuk menyimpan. Tujuannya merenungkan untuk menyimpan. Kalau kita sekolah suka menghafal ya. Ya hafal, apa itu? Apa yang dihafal? Rumus. Rumus-rumus dihafal, hafal perkalian ya kan. 1 kali 1 berapa, 1 kali 2 sampai ngelotok, hafal. Ini untuk apa? Membentuk pola pikir, values, nilai-nilai menjadi petunjuk dalam bertindak sehingga menjadi cerdas. Katakan amin. Jadi kalau mau cerdas, saudara harus cinta firman Tuhan. Tidak ada amin. Lebih tinggi 1 oktav, amin. 1 oktav lagi, amin. Nah, sopran, pas di situ. Cerdas, saudara tahu Daniel di negeri orang Kasdim, Babel. Aku suka banget. Pinter luar biasa. Orang-orang Babel mengidentifikasikan Daniel, mereka mengatakan Daniel adalah seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Daniel adalah seorang yang punya pencerahan. Daniel adalah seorang yang cerdas. Dan Daniel itu menjadi kepala pemimpin dari orang-orang cerdas di seluruh Babel. Bayangkanlah Babel ketika itu kekuasaannya sangat besar. Sangat besar. Jauh lebih besar daripada Indonesia Raya. Dan Daniel adalah kepalanya orang-orang pintar. Tahu mengapa Daniel bisa jadi pintar? Karena Daniel adalah pelaku dari firman Tuhan. Amin. Men cerdas, enggak lolak-lolong, enggak raiso mikir apa-apa, raiso mikir. Bodrexnya mana? Paracetamolnya mana ya? Buntu pikiranku, mumet aku, raiso mikir. Ora, cerdas karena firman. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau jalan di malam hari butuh penerang. Saudara kalau naik motor di malam hari terus motornya nggak punya lampu, berbahaya. Naik sepeda motor saudara nggak pakai lampu, saudara nggak nabrak, orang lain bisa nabrak saudara. Karena nggak ada lampu. Begitulah firman, kalau punya firman kita itu jalannya padang. Katakan padang. Padang, bukan rumah makan Padang ya. Terang ya. Bisa tahu jalan sampai di tujuan. Gak tiba, gak masuk jurang, gak masuk kolam, gak terantuk, gak berdarah-darah. Jalannya padang karena firman Tuhan. Baca ya 3. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Seharusnya kita semua adalah orang-orang yang super cerdas. Katakan amin. Cerdas, pintar, anak-anak kita itu. Ajari mereka firman. Baca firman Tuhan. Kalau enggak baca firman Tuhan, enggak boleh sarapan. Biar dia biasa dari kecil ya. Dia minta sesuatu, baca firman Tuhan dulu. Hafal 1 ayat.
Begitu dia hafal Molotov, nah ini kayak seperti pelatih ikan hiu itu ya kan. Kalau dilatih ikan hiu bisa lompat gitu datang terus anunya ngasih ini. Dia udah tahu, akhirnya ikan hiu belajar. Oh kalau aku melakukan ini aku dapat bonus. Anak-anak diajar gitu, minta apa-apa, minta mobil. Hafal satu pasal dulu ya Bu ya. Dia minta, Ma, Bu minta mobil ya Bu ya. Suruh dia, kamu hafal satu pasal dulu baru dapat mobil. Minta HP, hafal satu pasal, baru dapat HP. HP rusak, minta HP baru, hafal dulu satu pasal, baru dapat HP baru. Karena itu yang bikin dia cerdas. Ini kecerdasan spiritual. Daniel itu cerdas secara spiritual. Sudah mengerti dia, bagaimana hidupnya, itu yang membuat dia, pertama dia menjauhkan diri dari kejahatan. Kedua, dia selalu berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan kasih dia cerdas. Harus cerdas. Di dunia saat ini harus cerdas ya. Melakukan yang ketiga, apa yang saudara lakukan dengan firman Tuhan adalah saudara melakukan firman Tuhan untuk merekam dalam pikiran bawah sadar supaya bahagia, supaya damai sejahtera, supaya berhasil. Melakukan firman itu adalah memindahkan ini ke sini. Say yes. Ini ditutup, dia udah pindah di sini. Sudah jadi hidup saudara. Sudah jadi daging di dalam saudara. Come on. Kalau suruh hafal itu memang susah. Kalau saya suruh orang berdiri dan hafal ayat yang tadi saya baru ngomong itu, saya kira nggak ada yang hafal. Memang menghafal itu angel. Tapi ada teorinya, ada tekniknya untuk menghafal. Dulu kita menghafal kali-kali itu susah apa gampang? Susah ya? Sampai tangi turu 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Sampai hafal. Tapi waktu saudara melakukannya, waktu saudara melakukan firman Tuhan, maka saudara enggak menghafal, ini pindah di dalam saudara. Waktu Mak Fung meninggal, Mak Fung itu mewariskan ke saya beberapa resep masakan. Salah satunya yang saya bilangin, Mak Fung itu kalau bikin kue sus, ndak ada lawan. Saya belum pernah makan kue sus seenak yang Mak Fung bikin. Ya. Dan sop jagung. Tapi saya punya resepnya. Saya tahu gimana caranya supaya telur itu keluar halus berbaris kayak seperti anu. Tahu caranya. Tapi selama itu resep masih resep, saya harus kembali kepada resep dan periksa. Pakai ini apa aja ya? Do you understand? Tapi waktu saya praktekkan sop jagung, buang itu resep, besok bikin lagi, saya sudah tahu. Sampai di sini saudara paham? Amin. Itulah alasannya mengapa saudara harus melakukan firman. Saya ini pergi diantar biasanya sama Mas Brahma. Tahu sampai di tempat. Satu hari kami mau pergi ke daerah yang namanya Topeng Komsel. Brahma nggak bisa. Akhirnya saya harus nyetir. Saya nggak tahu jalan. Jadi ancer-ancer belok ini ada pertigaan, belok ini di kanannya ada apa, belok nyampe. Lalu kami praktekkan, nyampe. Besok lagi kalau diulang sudah tahu. Kenapa? Karena saya langsung praktek. Mempraktekkan firman itu memindahkan Alkitab ke dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Amin. Yesus berkata, siapa mengasihi aku, ia melakukan firman-Ku. Yesus mengasihi kita absolutely no debat. Sudah selesai. Tapi saya mengasihi Yesus. Itu adalah seluruhnya dari hidup saya. Amin. Itu pergumulan kita. Jadi kalau saudara terus menerus bergumul, aku dikasihi apa enggak ya? Nah saya justru bertanya, kau mengasihi Tuhan apa enggak? Karena siapa mengasihi Tuhan, ia akan melakukan firman Tuhan.
Dan aku, kata Yesus, akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, itulah hadirat Tuhan. Waktu Tuhan yang tinggal di dalam saudara kemudian membuat dirinya nyata kepada saudara. Dia berbicara kepada saudara. Dia menghembuskan firman-Nya ke dalam jiwa saudara. Dia memeluk saudara. Dia berkata-kata kepada saudara. Itu adalah hadirat Tuhan. Kenapa hadirat Tuhan dihubungkan dengan firman Tuhan? Kalau saudara baca Mazmur 51 adalah Mazmur merupakan doanya Daud setelah dia mengakui dosanya. Dosa perjinahannya. Selama dia menyembunyikan pelanggarannya. Saudara juga bisa membuka Mazmur 35 ayat 29, Mazmur 32. Semua tentang pengakuan Daud. Dia sembunyikan dosanya dan dia berkata di Mazmur 51, jangan membuang aku dari hadapan hadirat-Mu. Apakah Tuhan membuangnya? Sama sekali enggak. Tapi dosa dan ketidaktaatannya membuat dia terlempar dan dia merasa jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan jauh, tapi dia memilih jauh dari Tuhan. Karena hidup di dalam pemberontakan itu membawa diri saudara jauh dari Tuhan. Say yes, dari hadirat Tuhan. Mazmur 51 Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Sebetulnya yang Daud maksudkan adalah pengurapan. Karena di perjanjian lama Roh Kudus belum tinggal di dalam orang. Ya, jadi Roh Kudus mengurapi dan Daud itu diurapi. Dalam 1 Samuel atau 2 Samuel pasal 16. Ketika Samuel mengambil tabung tanduk dan mengurapi Daud. Maka firman Tuhan berkata, apa? Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu dan seterusnya, tetapi pada saat Daud menyembunyikan dosanya, dia bilang jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi dosa itu sebetulnya singkatan dari diakui saja. Diakui saja, bilang sebenarnya diakui saja. Kita punya anak-anak apa? Anak-anak pernah salah? Sering, setiap hari. Tapi kalau anak, mah aku minta maaf. Dimaafin enggak? Dia maafin enggak? Dimaafin enggak? Bu, ya. Mah aku salah, aku minta maaf. Lah ya gitu aja. Pah, sorry, aku salah. Nah, itu aja. Dalam Mazmur 51, Daud berkata, pulihkan aku. Biarlah kegirangan yang daripadamu. Jadi waktu dia menutupi dosanya dan tidak mengakui, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita. Sampai di Mazmur 35, Mazmur 32 dia bilang, aku berkata, aku akan mengaku dosaku. Selama aku berdiam diri, aku cemas. Tidak ada hadirat Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara harus mencintai firman Tuhan. Saudara melakukannya dengan tekun. Hadirat Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa arti mendengarkan? Kalau mendengar itu artinya dalam bahasa Indonesia dapat menangkap bunyi, tidak tuli. Tapi mendengarkan itu artinya melakukan apa yang kau dengar. Bikin happy. Saudara bahagia sederhana. Lakukan firman. Nanti kita semua bahagia. Amin ya. Lakukan aja. Just do it, just do it, just do it ya. Saudara tidak mengerti, lakukan aja. Ikuti saja. Saudara pasti berbahagia ya.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil itu saudara, kerja ada hasilnya. Beruntung itu hoki. Beruntung itu laki. Beruntung itu bejo. Itu enggak ngapa-ngapa. Saya katakan kepada saudara, berhentilah untuk mengejar uang. Uang itu kalau dikejar lari gilo. Saudara ngejar uang, uang itu gilo saudara, dia lari. Tapi saudara kejar Tuhan, uang kejar saudara, takut kehilangan saudara. Say yes, amin. Karena Alkitab mengatakan, karena memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Apa yang menyebabkan orang menyimpang dari iman? Memburu uang. Sebab kalau saudara berburu uang, saudara berhenti berburu Tuhan. Benar gak? Itu ada bukunya Tommy Tenney bagus sekali tentang pemburu Tuhan. Kalau saudara berburu uang, sudah tidak ada waktu lagi untuk berburu Tuhan. Tapi kalau saudara memburu Tuhan, uang itu Tuhan yang punya. Setuju, amin? Saudara bisa pegang uang saudara, tapi Tuhan bisa suruh saudara ngasih ke siapa, setuju enggak? Tuhan bisa kirim pembeli ke toko saudara, amin? Amin. Tuhan bisa panggil siapa-siapa. Oleh memburu uang, orang kehilangan iman, tidak ada waktu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hidup itu jangan dibalik. Cari semua, baru cari Tuhan, keliru. Makanya sering pusing kan? Sering pusing? Itu karena hidupnya terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Coba dipraktekkan. 5 menit aja kepalanya di bawah, kaki di atas. Pusing gak? Pusing. Jangan dibalik. Cari Tuhan dulu baru cari uang. Supaya kalau uangmu habis, kau sudah punya sumbernya, yaitu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Apa saja, kecil, besar, sedikit, banyak. Bahkan modal kecil. Jangan khawatir. Awan cuma sebesar telapak tangan jadi hujan yang besar. Itu bukan hujan untuk Elia, hujan berkat untuk seluruh negeri. Jangan takut saudara. Cukupilah dirimu dengan yang ada. Apa yang menyebabkan kita khawatir? Kita hidup dengan apa yang tidak ada. Betul ya? Do you understand? Ketika kita coba untuk hidup dari apa yang tidak ada, disitulah kita khawatir. Tapi firman Tuhan mengatakan hiduplah dari apa yang ada. Yang ada di tangan saudara. Waktu Yesus melipat gandakan roti, Yesus bilang apa? Cari roti dari kota, begitu? Roti ini kurang banyak, begitu? Yesus bilang apa yang ada? Cuman 5 roti. Nah, cukup itu. Sekecil apapun, saudara belajar hidup dari apa yang ada, bukan dari yang tidak ada. Jadi sebetulnya pencarian kita itu yang pertama-tama, jangan lakukan apapun sebelum mencari hadirat Tuhan. Amin ya. Hadirat Tuhan dulu, wis to percaya. Percaya toh. Itu yang bikin kita enggak stres hidup ini. Masalah ada saja. Pagi bangun itu worship dulu. Nyambung dulu. Ingat saya kasih kata tentang transmission. Transmisi itu adalah proses pemindahan. Sebuah pesan, sebetulnya istilah ini awalnya kan di istilah otomotif kan, transmisi. Pada waktu saudara terhubung dengan hadirat Tuhan, ini pindah saudara. Kekuatannya pindah.
hikmatnya pindah, mujizatnya pindah, wawasannya pindah, ide-idenya itu pindah dari Tuhan kepadamu. Oh iya ya, kok iso ya, kok gini ya. Masalahnya seberat apapun Tuhan, karena Tuhan itu melihat akhir dari awal. Dia melihat the end from the beginning. Dia melihat akhir suatu masalah dari awalnya. Dia melihat akhir perjuanganmu dari awalnya. Karena beliau sudah melihat akhirnya. Kalau kita ketemu jeglek, nyambung, kita ngerti. Kita bisa, oh jebule ini. Baca ya. Nilai penting dari doa bukan untuk didengar oleh Allah, tetapi supaya bisa mendengar suaranya. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar. Kita nggak dikasih tahu dia duduk berapa lama di sana. Tapi mungkin sampai Marta selesai masak. Jadi agak marah ya. Kalau dia mulai racik-racik mungkin dia nggak begitu tapi ketika dia lihat sudah hampir jam makan siang, Maria mengasih aja duduk. Duduk dengar ceritanya Tuhan Yesus. Dia yang racik-racik, goreng-goreng, rebus-rebus, panggang-panggang, kemudian kotoran piring berserakan di mana-mana. Mungkin dia berpikir Maria ini, tapi Tuhan bilang cuma satu yang penting. Katakan cuma satu yang penting. Bangun sayang. Cuman satu yang penting. Saya sedang mengajarkan yang paling penting untuk saudara. Satu saja yang sangat penting. Penting dari doa itu bukan supaya kita dengar. Tujuan dari berdoa tidak untuk mengubahkan Tuhan, tapi mengubahkan dia yang berdoa. Jadi ketika kita berdoa dengan tekun, kita diubahkan. Diselaraskan dengan kehendaknya. Diselaraskan dengan tujuan-tujuannya. Diselaraskan dengan pikiran-pikirannya. Jangan pernah berpikir kita berdoa supaya mengubah Tuhan. Maksa Tuhan tidak ada. Karena seperti saya bilang, kita sebetulnya nggak pernah ngerti sungguh-sungguh kebutuhan kita. Saya tahu orang-orang yang sakit lambung di sekolah Alkitab, sakit mah sudah kesakitan, come on. Makannya super mie. Tumpah-tumpah. Saya tahu orang sakit mah, asam lambung naik, minumnya UC 1000, mondok langsung. Karena nggak tahu saudara. Kita cuma pikir ini enak nih. Ruth Graham mengatakan, kalau Tuhan jawab semua doa saya sudah menikah dengan pria yang salah. Tuhan yang lebih tahu dari kita. Katakan amin. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat? Jadi kita berdoa dengan tekun, tujuannya adalah untuk membangun iman kita, guys. Doa satu kali, ya dijawab apa enggak ya? Kita cari Tuhan lagi. Cari Tuhan lagi. Waktu kita terhubung, kita bisa menerima firman iman, rema, iman kita bangkit. Apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau saudara sudah dapat firman iman, itu udah klik, itu seperti DP. Saudara beli rumah, kalau sudah kasih DP, saudara bilang, rumahku di Taman Anggrek, padahal bayarnya belum semua. Benar enggak? Sertifikatnya juga belum jadi. Tapi saudara bilang, rumahku di Taman Anggrek. Rumahku di mana? Rumahku pada bayar DP. Sama. Saudara berdoa dan saudara tangkap firman iman. Tapi nggak boleh ngantuk. Kalau sambil tidur pasti nggak dapat. Firman iman. Saudara dapat. Seperti DP. Dapat seluruhnya. Saya cerita. Saya pergi ke Surabaya, saya ketemu pasangan suami istri. Mereka ini yang mereka lakukan adalah
mungkin mereka ditugaskan sama gereja. Jadi saya ada 4 pelayanan di sana. Mereka yang ngantar ke hotel, mereka yang ngantar ke tempat acara, ngantar makan, ngantar apa. Sampai selama 4 hari itu saya merasa seperti seorang yang spesial. Dan saya melihat, mereka ini baik sekali ya. Jadi saya bilang, saya pergi ke rumah kalian, saya pengen berdoa dengan kalian. Kami janjian hari Sabtu saya pergi ke rumah mereka. Gitar udah keluar, saya mau ngajak worship. Lalu sebentar mau cerita. Lalu keluarlah ceritanya. Mereka itu cinta Tuhan, mereka itu melayani Tuhan, mereka berapi-api untuk Tuhan. Mereka itu punya attitude orang Kristen yang manis sekali, sangat manis. Saya terinspirasi sampai saya bilang, kalau tamu-tamu kita datang di gereja, hendaklah kita melayani orang-orang seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan lupa kamu memberi tumpangan. Sebab ada orang yang melakukan itu tidak sadar bahwa dia telah melayani malaikat-malaikat. Jadi saya sangat terinspirasi dengan hospitality-nya mereka. Cara mereka nge-treat tamu-tamu. Sangat ramah, sangat care. Jadi cerita bagaimana cinta Tuhan tapi pekerjaannya ambles. Sampai itu uang di rekening tinggal 600 rupiah bukan 600 ribu. Dan tagihannya menumpuk. Tagihan dari pabrik belum bisa bayar, karena nggak bisa bayar nggak bisa ambil barang. Mau jual rumah ditawarkan nggak laku-laku. Mau leasing mobil juga nggak berhasil. Dan mereka berdua cerita sambil bercucuran air mata. Saya tiba-tiba langsung bleret. Waduh, kok koyo ngono doane piye ya kan? Saya lagi ngomong tentang doa ini ya. Saya kayak sepertinya tidak bergairah untuk berdoa. Lalu saya cuman kewetu ngomong, saya bilangin, sepertinya kita butuh mujizat yang kreatif. Tapi kata-kata saya itu kedengarannya ampang, kayak seperti kosong gitu ya. Karena orang sedang susah seperti itu. Tapi gitar sudah ada di tangan saya, lalu saya bilang mari kita nyanyi. Ya kita mau nyanyi ya lagunya itu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini sudah gitari sampai kayak gitu. Aku sudah eman-eman kukuku. Kayak rasanya ampang, kayak enggak ada apa-apa gitu loh. Tapi saya sudah ngomong, saya bilang kita butuh mujizat yang kreatif. Saya ngomong lagi ke Tuhan, Tuhan keadaan ini membutuhkan mujizat yang kreatif. Saudara tahu doa memang bukan kata-kata, tapi kuasa. Doa itu bukan tentang banyak kata-kata, tapi hubungan. Ya. Itu hari Sabtu, dia benar-benar mengalami mujizat. Seseorang memberikan dia 5 juta. Dari 5 juta itu dia bayar ke pabrik. Barang keluar. Saya ketemu mereka lagi di hari Minggu makan siang. Dia bilangin, tante luar biasa, dari 1000 pieces dari pabrik 600 udah terjual dalam hitungan waktu itu. Lalu Senin saya pulang, hari Senin mungkin Rabu kali saya dapat pesan. Iya Rabu, dia bilangin, Tan luar biasa, bisnisnya Bojoku itu laris luar biasa sampai udah pesan ke pabrik berulang-ulang. Lalu hari Kamis saya dapat pesan lagi, Tan masuk uang di rekening 10.050.000. Orang order paper cup.
pas saat nggak bisa bayar kartu kredit dan tagihan listrik. Saudara lihatin. Doa bukan kata-kata tapi hubungan. Amin. Dengan siapa engkau ingin menghabiskan waktumu? Kita pasti bilang dengan keluarga. Bagus. Kita semua punya keluarga. Saya punya suami yang sangat baik, punya anak-anak yang baik luar biasa. Kalau kami pergi, saya bersedia begadang. Maksudnya tidur malam gak apa-apa. Mau ke Kaliurang boleh. Makan sate kelinci. Senang tau ngumpul sama mereka. Tapi saya bilang dengan siapa saya ingin menghabiskan waktu saya? Dengan Yesus. Dalam hadiratnya saya kerasan. Kalau saya keluar pagi hari, saya pastikan sampai makan siang sudah ada yang dimakan. Saya nempel di sana. Kami berdua ngobrol. Kami berdua menikmati. Beliau ngomong, saya catat. Saya nangis. Beliau meluk saya. Ini tentang hadirat Tuhan. Saudara harus belajar rahasia ini. Tahun-tahun yang akan ke depan, itu bukan tahun yang gampang guys. Jujurlah, jujur mengakuilah. Saya kan konselor, saya kan tahu pergumulan hampir sebagian besar dari saudara. Bukan tahun-tahun yang mudah. Tapi hadirat Allah adalah jawaban. Apa yang saudara lakukan? Ini yang bisa saudara lakukan. Saudara menyanyikan pujian. Sebagai cara untuk mempersiapkan hati saudara fokus kepada Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara nyanyi. Fales gak apa-apa. Nyanyi sampai saudara mendengar suara saudara sendiri. Apa yang saudara lakukan? Bermazmur. Apa itu bermazmur? Melakukan kitab Mazmur, bagian-bagian dari Alkitab lain. Untuk mencapai tujuan membangkitkan iman. Karena iman muncul dari firman. Dan firman yang dinyanyikan adalah pernyataan iman. Firman ini loh. Seperti sudah menyanyikan Mazmur 23. Tuhan Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara bisa buka Alkitab saudara, kitab Mazmur, dan saudara nyanyikan. Nyanyikan. Come on. Ini memang tidak real. Tapi sebetulnya lebih kasihan saya atau lebih kasihan panjenengan semua? Karena saya tahu banyak dari saudara. Setiap hari yang disusahkan adalah uang. Gak bisa ini, gak bisa itu. Kenapa sih? Hadirat Tuhan itu adalah jawabannya. Hadirat Tuhan. Apa yang saudara lakukan di dalam doa? Saudara berbahasa lidah. Cara untuk menghubungkan diri dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya. Memasuki proses pemindahan, transmisi, ide, gagasan, petunjuk, kekuatan, kuasa, penyataan ilahi, rema. Nih. Saudara berbicara bahasa lidah, kan saya sudah kasih tahu saudara. Kita cuma berbicara bahasa lidah orang-orang sembuh. Cuman berbahasa lidah orang glukoma langsung sembuh. Cuman berbahasa lidah orang kejepit saraf sembuh. Karena kita nggak tahu apa yang diomongkan. Tapi Tuhan sedang berbicara. Roh Kudus sedang berdoa melalui saudara. Dengan berbahasa lidah, ya. Makanya kalau di gereja waktu kita worship tuh keluar suaranya, nyanyi. Nyanyi. Worship, bahasa lidah. Bahasa lidah, jangan takut. Berpuasa sebagai tindakan peperangan rohani dalam doa, meningkatkan doa dalam konsentrasi tinggi, menghalau penghalang-penghalang dari roh-roh jahat di udara, mendatangkan terobosan. Itu kan fakta sejarah. Saya bilang kepada mereka, puasa. Dan sudah sampai hari Kamis ini kami masih puasa.
Saya sampai bergairah, pengen tahu lagi. Seperti apa yang Tuhan kerjakan. Doa bukan kata-kata tapi kuasa. Ini tentang hadirat Tuhan. Bangun hubunganmu, nikmati hadirat Tuhan setiap saat dalam hidup saudara. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Saudara mulai berbicara kepada Tuhan. Jangan diam sampai saudara dengar suara saudara. Tuhan punya semua yang saudara butuhkan. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Oh, Rabasyadadabada. Worship. Saudara nggak tahu apa yang Tuhan mau kasih untuk saudara. Hubungkan dirimu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Saya menerima sebuah kesan. Saya merasa ada orang di tengah-tengah kita yang saudara sedang berhadapan dengan sebuah kebutuhan, tapi itu di lingkungan keluarga saudara. Jadi sebetulnya ini bukan sungguh-sungguh kebutuhan saudara, tapi kebutuhan keluarga besar saudara. Saudara merasa kesel untuk bisa menolong, tapi roh Tuhan menaruh di hati saya dan meminta kepada saudara, jika engkau tetap melakukannya, itu adalah sebuah benih mujizat. Kamu rasanya kayaknya repot sekali, direpotkan sekali. Ini urusan keluarga besar saudara. Tapi saya sangat mendorong saudara, ini saya yakin sekali ada di antara kita. Jangan marah, jangan tahan diri saudara. Just do it. Saudara akan melihat seperti anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan akan menukarnya untuk engkau. Kau sangat kesal dan merasa repot sekali. Saudara mau angkat tangan, saya doakan saudara. Tuhan, Engkau ada di sini, itu cukup Tuhan. Engkau mengasihi hamba-hambamu dan umatmu. Seringkali kami tidak tahu bahwa Engkau mengirim malaikat kepada kami. Karena firman-Mu sudah dilepaskan, dan firman ini tidak kembali dengan sia-sia dan kosong, tapi terjadi. Aku menubuatkan pengembalian 12 bakul untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terjadi dalam nama Yesus. Engkau melihat kepada orang itu dan engkau kesal.
itu masih keluargamu. Kau merasa sangat repot, tapi Tuhan ingin saudara menolongnya. Dan Tuhan akan menukarnya 12 bakul untuk saudara. Orang itu seperti malaikat bagimu. Ketika saudara melakukan ini, itu adalah benih mujizat. Saya yakin sekali, saya sangat yakin firman yang sudah dilepaskan tidak boleh kembali dengan kosong. Pasti berhasil. Pasti berhasil terjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan persembahan kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkau ada di takhta, Engkau mengendalikan segala sesuatu. Kau adalah provider. Kau yang menyediakan semua yang kami perlukan. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Masukkan mengabat syukur.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih, Amin. kami bersyukur. Kasih-Mu sungguh sempurna yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Amin. Engkaulah gembala kami. Engkaulah yang merawat hidup kami. Engkaulah yang memelihara hidup kami. Dan Amin. Engkaulah yang melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sungguh luar biasa yang telah Kau berikan bagi kami. Ajari kami untuk menyimpan firman-Mu. Amin. Seperti Daud menyimpan janji-janji-Mu. Amin. Supaya kami tidak berdosa kepadamu ya Tuhan. Amin. Supaya kami boleh tidak lupa untuk memperkatakan Taurat itu. Dan merenungkan siang dan malam. Amin. Supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sehingga kami boleh berhasil dan beruntung. Dan menjadi bijaksana. Menjadi berakal budi. Dan menjadi cerdas. Dan Amin. mengerti. Untuk menghadapi jalan kehidupan kami saat Amin. ini Tuhan. Karena kami tahu ke depan dunia ini tidak akan semakin baik ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, segala persoalan dan persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Ajari kami untuk tetap tabah. Ajari kami tetap untuk bertahan di dalam iman dan di dalam pengharapan. Dan kami tetap selalu berusaha dan selalu berjuang supaya kami kedapatan menjadi anak-anak dan hamba yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Di antara kami ada yang memerlukan kesembuhan ya Tuhan. Yang mengalami pasca stroke ya Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu Bapa. Jamah dan sembuhkan dan pulihkan di Amin. dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, Kau bangkitkan ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang berkuasa dan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Sarah Antoni yang telah Kau Amin. percayakan untuk Amin. menjadi pemimpin kami. Kau tambahkan iman dan pengharapan dan urapan. Tambahkan hikmat bijaksana ya Tuhan. Amin. Dan tandai dengan mujizat-mujizat di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, putra-putrinya Tuhan. Dan Kau berikan kesehatan Ibu Kepala Salah pribadi. Berikan Amin. kekuatan, penyertaan. Dan berikan Amin. tambah kelincahan di dalam melayani Engkau Tuhan. Amin. Sehingga Amin. Tuhan boleh membuah-buahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami Republik Indonesia. Karena sesungguhnya beliau adalah representasi, adalah keseluruhan pemimpin negeri-negeri ini Tuhan yang sah. Oleh sebab Tuhan mereka perlu pertopangan-Mu, perlu penyertaan-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam memimpin bangsa ini mendapatkan keamanan, damai sejahtera dan lebih baik daripada ini Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan akan mempersiapkan pemimpin yang terlebih baik bagi bangsa kami ya Tuhan. Amin. Sehingga bangsa ini Tuhan penuh dengan segala kemuliaan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu tempat ini. Amin. Tambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk memenuhi gereja ini sehingga Amin. nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayan-pelayan-Mu, staf dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan tempat ini sehingga menjadi alat-Mu untuk menambah-nambahkan jiwa Amin. dan nama Tuhan dipermuliakan dan semuanya mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan.